Sebentar. Saya ingin membacakan dulu siapa Bapak Berto. Jadi beliau bernama Bapak Berto Sitompul SPD GR, berarti sudah PPG enggak ya Pak? Ya, sudah PPG gelar ya. GR berarti beliau adalah guru PNS mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Pinggir Bengkalis Riau. Mungkin Bapak Ibu ada yang dari Riau? Boleh klik raise a hand atau boleh menyapa di sini. Kalau memang ada yang dari Riau, mana tahu bisa bertemu Pak Berto untuk diskusi langsung di kemudian hari. Dan selain fokus di dunia pendidikan di dalam kelas, Bapak Berto ini juga penulis. Jadi ada beberapa buku Bapak di dunia kependidikan, ya Pak? Apa general kependidikan atau khusus IPA, Pak? Masih menulis buku di bidang pendidikan ya, tentang portofolio, dan satu lagi itu buku sastra ya, untuk kumpulan puisi, begitu. Menarik. Ternyata guru IPA bisa bikin sastra. Ya, memang sebaiknya matematika dan sains memang tidak seharusnya membosankan yang orang-orang pikirkan gitu ya. Oke, selain itu juga Pak Berto adalah seorang konsultan pendidikan di PAUD dan SD Yayasan Pendidikan Guangming Indonesia. Beliau juga ketua wilayah Asosiasi Guru Penulis Indonesia atau AGUPENA untuk Provinsi Riau. Sampai sekarang beliau juga ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP IMPA SMP Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian beliau menjalankan profesi gurunya di tahun 2016 di UNES, dan beliau adalah alumni Pendidikan Fisika Universitas Negeri Medan. Mungkin Bapak Ibu ada yang dari Medan, siapa tahu ternyata adalah senior atau juniornya Pak Berto. Oke, ingin lebih diketahui terkait Pak Berto, mungkin bisa sambil lalu ketika materi ya. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, monggo diketik via chat atau klik raise a hand. Nanti akan saya unmute suaranya untuk menyampaikan pertanyaannya Bapak Ibu. Dan semoga sesi kali ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru mengaplikasinya di kelas. Oke. Pak Berto udah siap? Saya akan share screen videonya. Ya, sambil di share screen, saya lihat ini ada Pak Manto Lumban Gaul ya. Pak Manto, sekolahnya di mana Pak Manto? Sekolah, asal sekolah atau mana maksudnya Pak? Sekolah tempat mengajar ya Pak Manto ya. Oh iya, iya selamat sekalian perkenalan ya. Selamat sore Bapak Ibu, saya Manto Lumban Gaul. Ya, sekalian memperkenalkan diri, nyambung ke pertanyaan Pak Berto. Saat ini saya Pak Berto sebagai salah satu dosen dan staf juga di kampus Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, Pak. Oh, iya. Ya. Baik. Keren. Berarti tinggalnya di Jakarta ya? Di Bandung tepatnya Pak Berto, di Bandung. Unibi kami singkat dengan Unibi, itu ada di Bandung kampusnya, Pak. Baik, keren ya. Ini saya lihat kebetulan mungkin asalnya dari Sumatera Utara kali Pak ya? Iya, Sumatera Utara, betul Sumatera Utara, Humbang Hasundutan Pak Berto. Oh ya, saya dari Tarutung Pak ya. Oke, siap Pak. Baik ya Bapak Ibu guru IPA, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa belajar bersama dengan si Magic ya. Ini suatu tugas yang sangat mulia ya, karena kalau ditanya Bapak Ibu anak-anak hari ini pelajaran apa yang paling tidak menyenangkan, jawabannya fisika dalam kurung IPA, nah gitu ya. Terus kalau ditanya pelajaran apa yang paling menyenangkan, PJOK, nah gitu ya. Kalau tidak PJOK, prakarya gitu ya. Nah jadi sungguh mulia sekali kalau ada orang-orang muda seperti saya ini berusaha membuat sebuah suasana ya, atmosfer, membuat pembelajaran sains itu jauh lebih menarik dan jauh lebih mudah. Nah, saya apresiasi Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalipun kita ini tinggal berdelapan, jangan kecil hati ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jangan berkecil hati gitu. Nah, ya Bapak Ibu, saya seorang guru IPA ya. Dulu sering mengajar fisika, tapi karena di SMP jadi mengajar IPA. Kemudian saya seorang blogger, Bapak Ibu bisa temui tulisan saya, bisa jumpai saya di internet lewat guruberto.com ya.
Di situ Bapak Ibu ada banyak info-info penting untuk Bapak Ibu tentang pendidikan, tentang pengembangan profesi guru, pembelajaran IPA, kompetisi sains nasional. Karena kebetulan saya juga pembina KSN IPA ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya cinta menulis, gitu ya. Saya cinta menulis sehingga kecintaan itu membuat saya bergabung dalam sebuah asosiasi guru penulis Indonesia, ya Bapak Ibu ya. Oke, next Bapak Ibu. Ya. Iya, kita mulai dari sebuah definisi. Ya, ini dia Bapak Ibu definisi. HOTS, sebuah akronim atau singkatan dari Higher Order Thinking Skills. Jadi HOTS itu berbeda dengan HOT. Kalau HOT itu High Order Thinking Skill. Tapi kalau HOTS, Higher Order Thinking Skills, sebuah keterampilan, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, terus Bapak Ibu, kalau dikatakan kita sedang memberikan anak-anak atmosfer pembelajaran HOTS di IPA, berarti kita sedang menjadikan anak-anak mampu berpikir, bukan mampu menghafal. Selama ini, pembelajaran IPA itu lebih banyak bercerita tentang konsep, ya, konsep yang pada akhirnya hanya bersifat hafalan, bukan berpikir. Terus Bapak Ibu, kapan, bila mana siswa kita dikatakan berpikir, ada dua indikator. Yang pertama, applying the knowledge atau mengaplikasikan pengetahuan, applying. Kemudian develop atau mengembangkan keterampilan yang dimiliki ke dalam konteks situasi yang baru. Terus Bapak Ibu, tidak terlalu banyak guru yang tertarik dengan HOTS. Saya ulangi, tidak terlalu banyak guru yang tertarik dengan HOTS. Kenapa Bapak Ibu? Karena sebagian besar guru-guru kita itu lebih menyukai metode ceramah yang akhirnya membuat siswa lebih dominan hafal, hafal, dan hafal. Padahal ini konteksnya IPA ya, bukan konteksnya agama. Nah, saya ulangi, bukan konteks agama. Nah, jadi sehingga yang terjadi, ya seperti kita tahu ya, prestasi anak-anak kita di Indonesia di profil pelajar internasional itu tidak terlalu baik gitu. Baik dalam literasi secara umum, membaca, baik literasi sains. Baik dalam literasi sains, apalagi dalam literasi sains kita lemah ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin sudah pernah juga membaca survei dari PIRLS ya. Jadi atau mungkin survei dari PISA gitu ya. Itu jelas sekali kalau anak-anak kita itu yang dijejali dengan informasi hafal dan menghafal tadi itu membuat anak-anak tidak mampu berpikir. Sehingga keluarlah kata-kata saya, generasi malas berpikir. GMB, generasi malas berpikir. Hanya dengan modal ini Bapak Ibu bisa. Apa yang terjadi? Anak-anak tidak berpikir, hanya sekedar menyalin. Memang Bapak Ibu, tidak jadi masalah kalau mereka menggunakan literasi digital. Tetapi kalau ditanya literasi sainsnya, sebagai bagian dari keterampilan berpikir, itu lemah Bapak Ibu. Next. Itu dulu Bapak Ibu ya pendahuluannya gitu. Terus sekarang pembelajaran. Bapak Ibu, ada sebuah prinsip yang harus dipegang ketika Bapak Ibu melakukan HOTS di dalam kelas. Melakukan pembelajaran HOTS di kelas. Kita tidak bisa menilai anak dengan penilaian HOTS tanpa didahului oleh pembelajaran HOTS. Ini prinsip ya Bapak Ibu ya. Ini sebuah prosedur yang tidak bisa dibalik. Not irreversible ya gitu ya. Ini tidak bisa dibalik. Pembelajaran HOTS dulu, baru penilaian HOTS kemudian. Yang terjadi di sebagian kelas, di ruang-ruang kelas adalah ketika guru-guru diminta, ayo bikin soal HOTS. Semua bikin soal HOTS. Guru IPA bikin soal HOTS. Tapi pembelajarannya belum tentu HOTS. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Padahal yang seharusnya adalah pembelajaran HOTS dulu, baru penilaian HOTS kemudian. Gitu ya. Ini sebuah prinsip, prosedur yang tidak bisa dibalik.
Jangan penilaiannya dulu, pembelajarannya dulu. Terus Bapak Ibu kita akan lanjut. Terus pembelajaran yang HOTS itu seperti apa? Yuk lanjut. Ya. Nah, ini ada salah ketik dari saya ya. Salah satu strategi, lanjut aja. Ya, salah satu strategi untuk mendesain pembelajaran untuk membiasakan higher order thinking skills adalah inquiry based learning. Saya ulangi Bapak Ibu. Berpikir seperti keterampilan yang lain itu butuh pembiasaan. Sama seperti menulis, itu butuh latihan dan pembiasaan. Berpikir Bapak Ibu, itu juga butuh pembiasaan dan latihan. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan pembelajaran berbasis inquiry. Tetapi Bapak Ibu, saya tidak akan menjelaskan ini dari ranah model ya. Model inquiry based learning, bukan itu yang mau kita bahas. Secara sederhana saja, bagaimana menerapkan inquiry untuk membiasakan anak berpikir tingkat tinggi. Next. Ya. Nah, sekarang inquiry Bapak Ibu. Secara harfiah, ini bukan dari segi konteks model ya. Kalau model pembelajaran nanti berbeda lagi Bapak Ibu. Secara harfiah, inquiry berarti pertanyaan atau penyelidikan untuk menemukan sendiri jawaban suatu masalah. Agak mirip dengan sebuah teori belajar konstruktivisme, bagaimana anak, bagaimana murid membangun pengetahuan sendiri. Menemukan jawaban sendiri setelah melakukan serangkaian kegiatan berpikir atau serangkaian penyelidikan. Kita sudah tahu Bapak Ibu ya, bahwa IPA praktik atau penyingkapan atau penyelidikan atau eksperimen. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi pertanyaan dan penyelidikan untuk membuat anak-anak berpikir, bukan jadi generasi malas berpikir. Gitu. Lanjut. Iya. Sekarang kita ada sekitar 6 orang di luar saya, Pak Manto dan Ibu Uun ya. Jadi saya juga ini challenge ya kepada kita semua. Ini challenge kepada Pak Manto juga, kepada Ibu dan peserta yang lain. Saya mau melihat Bapak Ibu dan kita mau mengintrospeksi diri kita, berkaca pada diri kita. Sudahkah pertanyaan yang diajukan di ruang-ruang kelas atau di ruang kelas virtual itu sudah membuat anak untuk berpikir, membiasakan anak memiliki keterampilan HOTS. Mari kita uji coba ya Bapak Ibu. Boleh di chat, lebih bagus open kamera, mic, dan kita diskusi. Lanjut, Ibu Un. Ya, sekarang mari kita perhatikan ada gambar jeruk dikupas dan tidak dikupas. Buatlah pertanyaan untuk siswa berdasarkan gambar jeruk di atas, sebisa-bisanya mulai dari lots sampai ke HOTS. Jadi kita semua peserta diberi diberi tugas membuat 3 pertanyaan, lots dan HOTS. Nanti kasih title ya, lots titik 2, ini pertanyaannya. HOTS titik 2, ini pertanyaannya. Terus yang ketiga, pertanyaan yang sering ditanyakan, pertanyaan umum begitu melihat gambar jeruk tuh. Jadi ada 3 ya, 1 pertanyaan umum, 1 lagi lots-nya, 1 lagi HOTS-nya. Kalau enggak bisa HOTS-nya enggak apa-apa. Bapak Ibu, saya kasih waktu 2 menit. Ketik dulu di kolom chat, nanti kita buka sesi diskusi bersama Ibu Un. Yuk Bapak Ibu, mudah gambar jeruk. Oke, monggo Bapak Ibu kalau memang ada yang ingin menggunakan suara karena mungkin tidak bisa mengetik, boleh langsung di-unmute suaranya atau klik raise a hand, akan saya unmute dari sini. 2 menit ya Bapak. Ini berarti masing-masing lots 3 soal, HOTS 3 soal, umum 3 soal ya Pak? Oh enggak, 1 pertanyaan umum, 1 pertanyaan lots, 1 pertanyaan HOTS. Tapi baik, kalau enggak bisa HOTS enggak apa-apa juga, kan kita lagi belajar nih. Ya, kalau belum bisa tidak apa-apa, karena saya juga tidak yakin apakah saya bisa. Ya, silakan Bapak Ibu di kolom chat atau open mic, open kamera. Open mic.
Kalau malu-malu saya pilih random ini Bapak Ibu. Seperti biasa kan kalau di kelas kita suka sekali memilih random anak-anak. Mungkin bisa sambil disiapkan catatannya, biar jadi asyik Bapak Ibu masing-masing. Nanti materi atau catatan Ibu hasil dari sesi ini bisa dipakai di kelas. Ya. Bapak Ibu, karena saya guru seperti Bapak Ibu, saya lebih suka tataran praktis ya, tidak teoritik. Teoritik itu tidak menjawab permasalahan Bapak Ibu di kelas semuanya. Tetapi ingat Bapak Ibu, teoritik itu adalah dasar dari aplikatif. Gitu ya. Mustahil Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan HOTS jika tidak tahu teorinya HOTS beserta dengan level kognitif Bloom's. Itu mustahil tuh Bapak Ibu. Gitu. Oh, sudah ada yang memberi jawaban nih, Ibu Horinisa. Ini Oh, Ibu ya. Horinisa dari MTS 1 Bengkalis. Bengkalis Oh. itu di mana nih, Bu? Oh iya ya. Saya tidak tahu di Bengkalis di mana. Ibu Gimana nih, Bu? Hairunisa. Ya, Ibu Ya. Hairunisa. Iya, Pak. Nah, silakan Bu. Ya. Apa, Pak? Sudah. Jawabannya Bu Hairunisa sudah tertulis di kolom chat, Pak. Oh iya. Barusan, ya. Baik. Ibu Hairunisa ini satu kabupaten dengan saya di Riau. Benar, Bu. Sekali. Gitu ya. Baik. Pantas familiar. Familiar ya. Ya, boleh Oke, dibaca. yang lain mungkin. Oh, boleh sambil- dibacakan. Ya. Oke, sambil yang lain, saya menunggu yang lain juga, Bu Eviana, Bu Nofrida, Bu Susi. Oh, ibu-ibu semua. Kebetulan, saya juga ibu-ibu. Jadi dari Bu Hairunisa untuk umum, apakah nama buah ini? Ya mungkin di daerah lain namanya berbeda. Kemudian untuk lower order thinking skill-nya, bagaimana bentuknya? Kemudian Ya. untuk HOTS-nya, bagaimana rasanya? Gitu. Baik. Ya. Mungkin saya juga Pertanyaannya akan sudah- mengetik saja. Ya, Biar silakan. bisa terbaca. Kebetulan karena saya juga saya mengajar matematika saat ini tapi di SMK. Jadi ya materinya memang umum dan saya juga merangkap materi fisika, Pak. Tapi saya bukan guru fisika, jadi saya lebih suka mengajak anak-anak bereksperimen di lab daripada mengajarkan rumusnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, sambil Ibu mengetik dan Bapak Ibu yang lain, nah kita compare dulu ya pertanyaannya Ibu Hairunisa. Yang pertama Bapak Ibu, baik lots dan HOTS itu sama pentingnya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya ulangi, baik lots dan HOTS itu sama pentingnya. Karena kita akan dimulai dengan pertanyaan sebuah keterampilan berpikir lower order thinking skills, gitu ya. Jadi tidak serta-merta Bapak Ibu lots itu tidak sepenting HOTS gitu ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara lots Bapak Ibu, berarti kita sedang berbicara ranah kognitif Bloom dari C1 sampai C3. Dari understanding sampai ke applying. Gitu ya. Nah, sementara ketika kita berbicara HOTS, berarti kita sedang berbicara level kognitif dari analisis sampai mencipta. Dari analyzing sampai creating. Kan gitu ya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini selanjutnya harus dirancang sedemikian rupa sehingga benar-benar lots dan HOTS. Gitu ya. Nah, sudah selesai? Oh. Sudah, Bapak. Mungkin Ya. yang lain, Bu Eviana, Nafrinda, Bu Susi. Ya. Saya agak nervous menjadi moderator di sini karena saya pengetahuan IPA-nya sangat rendah untuk saat ini. Karena sudah lama tidak belajar IPA. Jadi saya ingin belajar dari Bapak Ibu juga. Ya,
Oke. Saya bacakan ya pertanyaan dari Ibu Uun ya. Gambar apakah itu? Ini general question, pertanyaan umum. Kemudian lots, kira-kira ada berapa total potongan buah di gambar itu? Hots-nya, kira-kira berapa volume air jeruk yang bisa didapat dari jeruk tersebut? Weh, benar-benar matematik ya. Gitu. Oke, baik. Masih ada Bapak Ibu yang lain sebelum kita jelaskan pertanyaan ini sederhana. Nanti coba Pak Manto, coba buat pertanyaan ini sama mahasiswanya deh. Berkelihatan mana mahasiswa yang berpikir rumit, mana yang sudah mendekati HOTS, mana yang masih LOTS gitu ya. Sekalipun sudah mahasiswa gitu ya. Ya. Oke. Baik ya. Oke, kita compare saja pertanyaannya. Yang pertama Bapak Ibu, saya tidak akan menyalahkan pertanyaan Bapak Ibu. Nggak ada pertanyaan yang salah dan benar. Semua pertanyaan pada sifatnya meminta atau menyuruh kita untuk berpikir, mencari jawaban. Hanya saja di pelajaran kita hari ini, kita sedang berusaha berpikir ke yang lebih tinggi. Kalau ada semboyan sekolah, carilah yang lebih murni. Kalau sekarang di HOTS, carilah yang lebih tinggi, higher. Yuk kita masuk ke higher gitu ya, yang lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu, kalau LOTS, kira-kira semua sudah hampir benar pertanyaannya. Apa bentuk buahnya? Bentuk dalam artian bangun ruang bola ya. Kalau agak kita inilah, kita analogikan bola gitu ya. Nanti agak susah pakai integral volume ruang dia. Kalau bentuknya gini-gini gitu. Next, kemudian Bapak Ibu adalah Bapak Ibu, di ruang-ruang kelas kita selalu meyakini bahwa semakin banyak indera yang terlibat, yang kita sebut active learning, saya ulangi, semakin banyak indera yang terlibat, maka semakin bermaknalah pembelajaran tersebut. Ini disebut dengan meaningful learning. Saya ulangi, semakin banyak indera yang terlibat, maka meaningful learning akan semakin terjadi. Dan kemungkinan besar pembelajaran bermakna itu sangat mendukung keterampilan HOTS. Ketika ditanya bagaimana rasanya, anak melakukan activity, ambil, rasa, kecap. Tapi hanya satu, masih satu, oke lah dia melihat pasti ya, dua gitu ya, dia melihat dicicipinya, masih dua gitu ya. Kalau pertanyaan ini sudah meminta anak untuk melakukan sesuatu. Tetapi kalau kita pergi ke tahap penyelidikan atau penyingkapan, berarti butuh pertanyaan yang lebih mendalam. Atau mungkin pertanyaan HOTS dari Ibu Uun. Oke, kira-kira berapa volume air jeruk yang bisa didapat dari banyak jeruk tersebut? Anak melakukan aktivitas potong, peras, timbang, ukur, ya kan? Oh enggak, ukur ya, bukan timbang ya. Nampak kali orang IPA ini. Ukur volumenya. Nah, sudah nampak Bapak Ibu serangkaian kegiatan, tetapi ini masih belum lebih tinggi. Kan kita mau higher, tidak hanya not only applying, tapi higher order thinking skills gitu ya. Ada ini beberapa pesan ini. Ya, HOTS. ada yang menyampaikan nih. HOTS, sebutkan jenis-jenis jeruk atau termasuk Ya. jeruk apakah? Bagaimana kadar vitamin C dalam buah ini, Pak Bu Hairunisa, orang biologi kimia ini? Oh, iya ya. Ini sudah makin hot sini saya lihat ini. Semakin sore semakin hot ya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengkontekskan pembelajaran, mungkin ya kita berbicaranya gini ya. Bagaimana kadar vitamin C dalam buah? Mungkin untuk Bapak Ibu yang sering melakukan percobaan di kelas, ini sangat mendukung HOTS, Bapak Ibu ya. Tetapi ada lagi Bapak Ibu pertanyaan sederhana yang lebih menggiring anak untuk berpikir HOTS. Pertanyaan Bapak Ibu itu tidak salah, bukan tidak tepat, tetapi yang lebih higher. Boleh saya kasih dua pertanyaan higher yang lebih menjurus ke IPA, biologi atau fisika? Apa itu, Pak? Oke. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita perhatikan jeruknya ya. Oke, ini sudah sangat jelas. Nah, yang pertama Bapak Ibu pertanyaannya adalah identifikasi bagian-bagian jeruk atau
Kita identifikasi. Jelaskan bagian-bagian jeruk dari luar ke dalam. Jelaskan bagian-bagian jeruk dari luar ke dalam. Nanti anak itu harus belah. Terus dilihat. Oh, dilihat ya. Ini kulit. Ini pasi buah. Ini bagian buah, ini bagian jeruknya. Ini bijinya. Anak-anak melakukan analisis. Analisis yang kita sebut sebagai memecah suatu materi ke unsur-unsur penyusunnya. Di tahap analisis, saya ulangi Bapak Ibu ya, kalau buku ini bilang analyzing atau analisis, saya buka ya, saya buka sajalah Bapak Ibu ya. Ini bukunya jelas ini level kognisi Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu di level analisis. Apa yang disebut analisis? Analisis adalah memecah materi menjadi bagian-bagian penyusunnya dan menentukan hubungannya. Di tahap berpikir C4, kita minta anak menganalisis tuh bagian-bagian jeruk dari luar sampai ke dalam. Tapi bukan bilang kalau pertanyaan Ibu Harinisa dan Ibu Uun itu tidak hots gitu ya. Yang bagaimana itu sudah sangat keren itu. Gitu. Terus yang kedua Bapak Ibu, C5 yang kita sebut dengan evaluating atau mengevaluasi. Mengevaluasi itu bisa menilai kebenaran, benar atau salah, bisa juga membandingkan benar atau salah. Gitu ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu membandingkan, pertanyaan apa yang bisa kita dapat dengan membandingkan gambar jeruk? Boleh kita tuntun anak-anak berpikir begini Bapak Ibu. Kalau saya jadi guru IPA-nya saya akan bertanya. Anak-anak, apakah semakin besar buah jeruknya? Lihat ya pertanyaan saya. Apakah Bapak Ibu semakin besar buah jeruknya? Pastinya semakin besar atau semakin kecil. Ini Bu, pasti ya, ini pasti. Ini pastinya. Bagian-bagiannya nih. Kalau matematika, konteksnya interdisipliner ilmu, ini sangat mendukung. Apakah buah jeruk ini semakin besar, pastinya semakin banyak, atau pastinya semakin kecil? Jadi, apa yang dikerjakan? Oh, berarti anak ini akan memilih jeruk yang besar dan jeruk yang kecil. Beberapa pastinya. Terus dibuka, terus dihitung pastinya. Oh, ketemu jawabannya. Gitu ya. Oh, ketemu jawabannya. Kira-kira begitu. Ternyata jeruk yang lebih besar, pastinya lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Lebih banyak atau lebih sedikit. Jeruk yang lebih kecil, oh ternyata pastinya lebih banyak atau lebih sedikit. Kira-kira gitu. Itu tadi 2 pertanyaan HOTS Bapak Ibu ya. Yang mengarahkan anak untuk menganalisis dan mengevaluasi. Kira-kira gitu ya. Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan langsung pertanyaan Bapak Ibu. Silakan. Ya, sekarang Bapak Ibu, ada pertanyaan kira-kira sebelum saya lanjut ke Oke, ini tadi saya hanya memperjelas, mohon izin ini Bu Moderator dan Pak Berto. Jadi ya. Saya tadi ini kan apa ya bahasa Indonesia daripada bagian-bagian jeruk ini kan itu maksudnya pasi, satu bagian satu pasi gitu atau gimana kira-kira Pak Berto ya? Nah, jadi kalau ke struktur buah jeruk lah tadi kan ini saya coba pikir-pikir kan, saya coba browsing sebentar apa sih namanya satu bagian, kalau kayak pisang kan satu sisir gitu ya? Ya kan ini kalau jeruk ini satu apa namanya gitu tadi Pak? Pasi namanya Pak. Pasi, jadi belahan-belahannya itu pasi. Dan ini sangat cocok untuk membelajarkan pecahannya. Ya, untuk pecahan. Kalau di saya mungkin karena biasa ada mata kuliah statistika, bisa jadi pertanyaan seperti ini Pak, berarti ya. Bagaimana korelasi antara besar buah dengan jumlah pasi gitu ya. Top. Di situ sudah terjadi yang namanya Pak membandingkan. Sudah betul, apakah Pak, betul. kalau besar buah jeruknya pastinya banyak, atau kalau kecil buah jeruknya pastinya banyak. Di situ Bapak Ibu dikonstruk pengetahuannya. Anak-anak do something, melakukan sesuatu.
Anak-anak melakukan investigasi. Inilah yang kita sebut dengan pertanyaan-pertanyaan berbasis inquiry. Begitu. Oke, siap. Tapi kalau ragu Pak Manto, boleh dibuka di Google PASI, KBBI. Oh ya. Nah, nanti Kalau KBBI-nya saya sudah yakin dengan Pak Berto, tidak ragu lagi, Pak. Oh iya, iya. Iya. Oke, baik. Ya. Oke, Sekarang, makasih pertanyaannya Pak Manto ya. Sekarang coba kita lanjut ke penyelidikan. Ini yang paling menarik, Bapak Ibu ya. Karena pertanyaan dan penyelidikan ini sebenarnya bisa kita lakukan di PJJ, pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu, ketika saya membelajarkan pembelajaran tenggelam terapung melayang, hukum Archimedes semester lalu di kelas 8, saya minta anak-anak untuk mengambil semua sendok dan peralatan dapur. Wah, anak-anak datang semua. Pak, ini sendok besi, sendok logam. Pak, ini sendok plastik. Nah, ini dia sendok plastik. Pak, ini tutup apa ya? Tutup minum, gitu ya. Pak, ini sendok keramik. Bapak Ibu, kita mulai dari tahap berpikir lots. Lots-nya apa? Identifikasi. Benda mana yang tenggelam dan terapung. Anak-anak ambil sendoknya. Masukkan ke dalam air. Yang mana yang terapung? Ini masih lots. Yang mana yang terapung? Sendok besi kah? Sendok plastik kah? Atau sendok keramik? Gitu ya. Tapi kalau anak-anak, penyelidikan ini keren gitu. Jadi pembelajaran IPA berbasis alat dapur di dapur gitu ya. Nah, jadi mereka itu kita ajak di ruang virtual melalui demonstrasi ya. Saya demonstrasi, mereka di rumahnya gitu. Yuk ambil semua sendok dari dapur. Udah ambil semua sendok. Terus ambil wadah, ambil air gitu. Terus letakkan. Tenggelam, terapung, melayang. Ya sudah pasti. Plastik itu terapung gitu ya. Terus yang lain gimana? Itu identifikasi, masih lots. Terus Bapak Ibu, kan ada anak yang bertanya kritis. Ini agak pintar nih, juara 1. Gitu ya. Anak ini kan nggak puas. Kalau cuma gitu aja Pak, ya gampang gitu. Anak itu butuh pengayaan dalam bentuk HOTS gitu. Terus HOTS-nya gimana Bapak Ibu? Coba saya tanya Pak Manto lagi. Kalau saya tanya misalkan, tadi anak dapat sendok plastik itu terapung. Terus saya tanya HOTS-nya. Pak Manto, coba jelaskan bagaimana cara membuat plastik yang terapung menjadi tenggelam. Ini langsung jawab ini, Pak. Oh ya, langsung jawab, Pak. Ini HOTS ini, Pak. Gitu. Ya, iya ya. Nah ini tadi, Pak. Kalau saya pikirkan ini plastik ini di mana, Pak? Di ember, di wadah atau di sungai gitu kan? Kalau misalkan tadi di sungai saya bisa tahu, Pak. Artinya saya masih ingatkan konsep ini ya, Archimedes dan juga apa itu ya yang massa jenis, Pak. Nah, ya, saya kan massa ya. jenisnya lebih besar daripada air. Berarti harus ini saya tarik aja plastiknya bersama ke dalam air gitu kan. Tenggelam. Iya, ya. Oh gitu ya. Diberi gaya. Iya, gaya Pak. tekan gitu ya. Iya, bisa, Pak. Oke. Saya dan Pak Manto ternyata tipe orang yang berpikir rumit. Nampak kali orang eksak ini. Saya itu gitu. Oke, lanjut ya. Ya, Pak. Coba kalau begini Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan supaya benda yang terapung jadi tenggelam? Anak-anak pasti mikir. Kan tadi berpikir nih, apa ya? Kalau Bu Un, apa ya kira-kira ya? Bagaimana? Ditempelkan batu di sendok. Oh, ditempelkan batu. Ini mirip drama Korea. Seorang pemberontak diikat dengan batu dan ditenggelamkan ke dalam laut. Saya persis tahu film Koreanya nih. Gitu ya. Oke, bagus. Boleh dililit dengan kawat logam. Boleh diikat dengan batu.
Sekarang saya balik Pak Manto dan Pak Uun dan Bapak Ibu guru yang lain, Bu Hairunisa, Ibu Eva Anggraini. Bagaimana membuat benda tenggelam jadi terapung? Letakkan di atas benda terapung itu, tutup gelasnya dibalik, terus sendoknya taruh di atas. Nampak Ibu Uun dan saya berpikir rumit. Ayo Bu Hairunisa, Bu Eva Ini Anggraini. saya sudah berpikir buat ini. Sudah berpikir 2 kali enggak? Oke, Bun. Susi, Ayo, Pak Laila, mungkin ada ide. Oke, Pak Manto. Ayo, Pak Manto. Apa ya? Kalau saya berpikir ini, Pak, Ya. mungkin saya pernah ini, Bapak Ibu, pernah kalau cerita ya, saya teringat. Di waktu masa kecil saya, Bapak Ibu tahu ini alat angkut kalau di tempat kami itu disebut sorong, semacam beko gitu. Oh ya, Ya. ya. Nah, itu kan sebenarnya kan terbuat dari besi, Bapak Ibu, ya kan? Artinya posisi kita meletakkan kair itu, kalau misalkan ada kolam-kolam gitu, kalau kita tidak pas bisa tenggelam dia kan. Tapi kalau kita letakkan pelan, seperti kapal seperti itu, ya dia bisa terapung kan. Nah, saya sudah cuman mengkonstruknya itu bagaimana menyampaikannya kan gitu terpikirnya, Pak. Lagi-lagi berpikirnya rumit, Pak. Nah, enaknya Pak di ruang kelas, anak-anak kita itu berpikirnya belum seperti orang dewasa yang rumit. Iya, Pak. Itu Pak. Nah, kalau saya dengan Bu Uun dan Pak Manto dan Bapak Ibu guru yang lain, pikirnya rumit. Cicilan mobil bayar pakai apa? Gaji kapan datang? Gitu ya. Terus persoalan di rumah banyak, jadi berpikirnya rumit gitu. Anak-anak gampang menjawabnya. Pak, ini yang hots ya, yang sudah terbiasa hots gitu ya. Ambil balon, Pak, tiup, ikatkan itu logam tadi ke balon, terapung tuh, Pak. Dan anak-anak sekarang itu brilian. Ide-idenya hebat. Tetapi ada banyak guru IPA seperti saya mungkin yang membunuh rasa ingin tahu anak, kemampuan berpikir kreatif, dan keterampilan berpikir tingkat tingginya. Dengan cara apa dibunuh Bapak Ibu? Memberi pelajaran IPA hanya dengan menghafal. Menurut hukum Archimedes adalah, apa hukum Archimedes? Yuk, habis hukum Archimedes, F sama dengan rho, G, V. Maka V sama dengan ini. Aduh, udah selesai Bapak Ibu. Kalau seperti itu, gurunya, halo, suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya? Jelas, Pak. Oke. Kalau seperti itu tadi guru IPA-nya, seperti saya zaman-zaman dulu baru mengajar, ya udah selesai, nggak ada orang mau belajar IPA. Besok keluar lagi catatan. Pelajaran apa yang paling menyedihkan di muka bumi? Fisika, gitu ya. Mau nangis saya. Tapi coba gurunya tadi seperti tadi, pasti menarik saya rasa, gitu ya. Terus Bapak Ibu, atau Bu, saya pejuang sekolah 3T ya, karena dari dulu ikut SM3T atau Indonesia Mengajar, gitu ya. Bapak Ibu, terus ada yang bertanya, Pak, di sekolah saya nggak kayak gini anak-anak berpikirnya. Mereka itu cuma lihat tanah liat, pohon sawit, gitu ya. Terus pertanyaannya, gimana caranya membuat ini hots, Pak? Gitu. Nah, terus muncul lagi, gitu ya. Kasih tanah liat Bapak Ibu, gitu ya. Tanah liat, sekepal tanah liat, lempar ke dalam air, tenggelam atau terapung? Dicoba sama anak, ya tenggelam Pak, ya udah lihat. Terus minta lagi anaknya berpikir, gimana caranya membuat tanah liat ini jadi terapung gitu. Mungkin ada yang bilang, Pak, keringkan dulu tanah liatnya. Habis itu Pak, bentuknya bikin datar. Atau enggak, habis itu Pak, bentuknya bikin begini. Pasti terapung. Gitu. Masuk ke dalam konsep kapal. Volume gitu ya. Coba kalau guru-guru IPA kita dulu seperti itu gitu ya, pasti nggak ada lagi yang bilang fisika itu sulit gitu. Gitu ya. Nah, itu dia. Ini Bapak Ibu ada 2 ya. Kalau tidak bentuknya pertanyaan yang meminta anak melakukan sesuatu untuk berpikir,
Satu lagi bentuknya penyelidikan atau penyingkatan. Gitu ya. Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu harus paham betul bahwa yang namanya pembelajaran sains, IPA, fisika, kimia, biologi lebih baik dikonstruk berdasarkan eksperimen. Oke, next. Silakan Ibu Un, dilanjut. Ya. Ya, sekarang Bapak Ibu, karena kita masuk sesi yang kedua, lanjut contoh soal kedua. Di next lagi. Next lagi. Ya, sudah. Oke. Bapak Ibu, saya salah ketik ya. No. Jangan ditampilkan, Bu ya. Kita ini sudah ketahuan jelas ini. Oke. Cuma soalnya aja. Oke, baik. Bapak Ibu, saya akan menggunakan sebuah istilah pedagogi Bloom's Flip Chart Ethics. Kecanduan. Jadi kita nggak cuma belajar di zat aditif aja Bapak Ibu ada kecanduan. Ternyata guru juga banyak yang kecanduan menggunakan kata kerja operasional atau kata kerja bantu atau wording dari Bloom. Ada yang kecanduan. Dan jangan-jangan Bapak Ibu masih banyak yang kecanduan ini. Bapak Ibu saya kasih atas bawah. Saya minta open mic lah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dari kedua soal itu mana yang HOTS, mana yang LOTS, apa alasannya Bapak Ibu? Silakan open mic Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau mencoba memberi pendapat? Atau saya pilih random saja ini? Oh ya, pilih saja Bu Un ya. Ibu Nurlela mungkin dan diminta pendapatnya kira-kira ini yang mana dari kedua soal, yang mana yang hot, mana yang lot, atau mungkin keduanya. Yang lain, Ibu Nurida mungkin, Bu Susi. Ya Bu, terima kasih. Menurut saya yang soal yang itu yang bawah, yang jelaskan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di sekolah kita. Karena kalau masalahnya, pertanyaannya seperti ini, artinya kan siswa itu nanti harus tahu dulu sebenarnya masalahnya apa. Terus kira-kira ini disebabkan apa. Terus baru nanti siswanya bisa tahu atau bisa memprediksi bagaimana mengurangi penyebabnya tersebut. Kalau yang di atas itu jelaskan definisi pencemaran lingkungan, mungkin siswa bisa tinggal nyari di buku atau search di internet. Begitu, Bu. Wih, luar biasa ya. Luar biasa. Oke, baik. Keren. Ibu Nofrida. Ibu Un, suaranya kurang jelas ya? Ya. Mungkin mic-nya. Ya. Ya. Jelas suara saya? Ya, sudah. Oke. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Tadi Ibu siapa ya? Tadi Ibu Eviana ya? Ibu Eviana ya? Ibu Eviana apa Ibu Nofrida? Nofrida ya? Terima kasih banyak. Mungkin ada ibu yang lain ingin memberikan penjelasan lagi yang mana kira-kira yang hot. Saya setuju sih dengan yang barusan karena kalau untuk soal 1 dengan dibandingkan soal 2 lebih butuh usaha untuk menjawab soal 2 sepertinya. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat kata kerja operasional atau KKO dalam soal tersebut. Sama enggak? Sama, Pak. Sama. Menjelaskan. Ya. Tetapi ternyata menjelaskan di soal yang kedua ternyata berbeda dengan menjelaskan di soal pertama. Coba di next, Ibu Un. Oke, di next dulu. Ya, sampai sini dulu.
Soal pertama kita sebut sebagai level pemahaman, understand. Kenapa Bapak Ibu? Ini jelas ya. Memberikan definisi atau pengertian. Sementara soal yang kedua Bapak Ibu, ini bahkan levelnya ini sudah mencipta Bapak Ibu. Jika jawaban anak itu benar-benar menawarkan sesuatu yang baru. Nah, bukan sekedar permasalahan sampah plastik di sekolah kita dengan 3R. Reuse, reduce, recycle. Nah, itu kan nggak baru Bapak Ibu. Tapi kalau anak kita bisa membuat misalkan batako dari plastik, sampah plastik, itu ide baru. Gitu. Itu levelnya sudah mencipta. Itu sudah level tertinggi dari sebuah tahap berpikir menurut taksonomi Bloom. Yang selama ini terjadi Bapak Ibu di kelas-kelas kita adalah, next Ibu Un. Di kelas-kelas kita. Ya, next lagi. Ya, kenapa? Ya, next lagi ya. Yang terjadi Bapak Ibu ada, oh no, yang paling bawah tadi. Yang paling bawah dari slide sebelumnya. Back, iya, oke ini dia. Guru hanya akan kecanduan menggunakan kata kerja operasional tanpa peduli isinya. Karena menurut guru, sebagian guru ada yang bilang kalau C6 itu, taksonomi Bloom-nya C6 itu menyimpulkan. Berikan kesimpulan atau simpulkan. Nah, hanya itu. Atau mungkin guru yang lain analisis misalkan. Dari analisis mereka bilang bahwa C4 itu dimulai dengan kata analisis lah. Gitu ya. Padahal di sini di soal kita ini bahkan dengan KKO yang C2 sekalipun itu bisa meminta anak bernalar lebih tinggi. Gitu. Yang saya maksud Bapak Ibu nanti ketika menyusun soal HOTS adalah jangan berpatokan terlalu kaku kepada kata kerja personal atau kata kerja bantu atau wording dari taksonomi Bloom. Karena tidak semua begitu keadaannya Bapak Ibu. Gitu. Karena tidak jarang orang mengasosiasikan, menghubungkan HOTS dengan kata kerja bantu di level C4, C5, C6 yang tinggi-tinggi. Padahal nggak seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat kedalaman berpikir atau proses berpikir untuk menemukan jawaban tersebut. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan enggak Bapak Ibu? Sebelum saya lanjut ya. Ya, tidak ada ya? Senyap masih ya? Oke, lanjut. Next. Ya, lanjut Bu ke slide berikutnya. Ya. Dalam membuat soal HOTS Bapak Ibu, ingatlah ESLB. Tahun 2018 Bapak Ibu, saya terpilih sebagai penulis soal nasional. Menulis soal UN. Jadi itu jelas sekali Bapak Ibu, tahun 2018 itu HOTS itu lagi sangat hot. Sangat hot. Sehingga semua orang ceritanya HOTS gitu ya. Kalau sekarang HOTS-nya tidak lagi hot, tapi berubah, bertransformasi menjadi transformer melalui AKM. Gitu ya. Yang kita sebut berorientasi program International Student Assessment atau PISA gitu. Bapak Ibu, SLB. S yang pertama Bapak Ibu adalah stimulus. Ya. Stimulus ini sangat berguna sebagai penghantar soal. Di dalamnya berisi data dan informasi. Nah, Bapak Ibu, stimulus ini sebaik-baiknya diambil dari konteks dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, saya belakangan ini sedang menggagas upaya penyelamatan Danau Toba dari meja guru. Faktanya Bapak Ibu, Togu Simorangkir jalan kaki 17.000 km ke Jakarta, tapi dia mendapati jawaban, katanya banyak orang tidak tahu pencemaran lingkungan di Danau Toba.
Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa banyak orang nggak tahu sedangkan di internet banyak? Karena di ruang-ruang kelas, konteks-konteks yang berhubungan dengan pencemaran, contoh gitu ya, itu bukan konteks lingkungan di daerah Sumatera Utara untuk Sumatera Utara misalkan. Tetapi ketika diminta pencemaran danau, mungkin yang diambil adalah pencemaran danau Citarum, pencemaran danau di Jakarta. Sementara yang konteks di kehidupan sehari-hari, dia nggak lihat gitu. Dia nggak kasih tahu gitu. Jadi sebaik-baiknya Bapak Ibu, contoh ya Bapak Ibu, ketika kita belajar prasejarah lah misalkan di Riau ya, maka orang Riau akan menampilkan Candi Borobudur. Tidak jadi masalah Bapak Ibu gitu ya. Tetapi jujur saja itu kurang kontekstual untuk di Riau. Karena di Riau yang ada candi, lupa saya candi apa namanya, gitu ya. Ada candi misalkan gitu ya. Jadi yang kontekstual. Ketika kita berbicara misalkan hal-hal yang lain misalkan ya, materi-materi IPA yang lain misalkan. Ketika kita berbicara penyakit menular misalkan atau penyakit pada pernapasan gitu ya. Ya, akan lebih baik kalau konteksnya itu misalkan COVID gitu ya. Virus corona itu akan lebih baik, lebih kontekstual gitu ya. Ya. Halo? Aduh. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Jelas, Pak. Baik. Kemudian Bapak Ibu, ya, tolong diingat L. Level kognitif. HOTS itu dimulai dari C4. Analyzing, analisis. C5, mengevaluasi, evaluating. C6. Bapak Ibu, oke, setuju, lihat di KKO gitu ya. Tentang menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Selanjutnya Bapak Ibu, ini kita sebut dengan bernalar. Penalaran. Jadi anak-anak melakukan penalaran terhadap soal. Gitu ya. Next, yang terakhir. Silakan Ibu Un, yang terakhir. Ya. Yang terakhir, baru Bapak Ibu. Soal HOTS itu tidak bersifat kekal, Bapak Ibu. Saya pernah mendapati ada sekolah swasta ketika mau UTS atau ketika mau ujian semester atau penilaian akhir tahun dikasih soal 50. Terus kerjakan di rumah. Dari 50 soal ini nanti akan dikeluarkan soal 20, 30. Kalau seperti itu Bapak Ibu itu nggak akan jadi HOTS. Atau misalkan ada dosen kasih 10 soal ke mahasiswa. Terus kerjakan di rumah. Nanti dari 10 soal itu akan keluar jadi soal ujian 5. Ya itu nggak jadi soal HOTS. Karena HOTS itu jelas Bapak Ibu. Baru. Jadi kalau selama ini konsep-konsep di kelas kita, dulu waktu saya baru mengajar gitu, mau bentar lagi mau ujian tengah semester, bentar lagi mau ujian semester. Saya kasih tuh banyak-banyak 50 soal. 50 soal saya kasih Bapak Ibu. Nah, kerjakan di rumah ya. Dari 50 soal ini, keluar 30 soal nanti. Ya sudah, nggak akan bisa jadi HOTS. Orang itu hanya menyalin, meminta, bukan berpikir. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dalam kelas PJJ, ini saya garis bawahi Bapak Ibu ya, ini saya agak merah sedikit gitu ya. Bapak Ibu, di kelas PJJ masih banyak juga guru yang memberi penugasan textbook yang ada di internet. Bukan berbasis aktivitas yang ada di rumah. Seperti tadi. Yang terjadi apa? Ya sudah, buka Brainly. Maaf Bapak Ibu, saya kasih merek. Orang kebiasaan gitu. Bahkan mahasiswa Bapak Ibu masuk ke Brainly. Tiba-tiba ada soal Pak Manto di situ gitu. Bapak Ibu, saya sering mengetik di Google tuh, iseng-iseng, contoh tentang pedagogi.
Yang keluar Brainly gitu loh. Ya Tuhan. Begitu malasnya lah generasi hari ini sebagian ya, berpikir gitu. Kenapa? Karena dari ruang kelas, kita nggak meminta anak berpikir. Kita hanya meminta soal, ketik di Google Form, literasi digital, tapi tidak membuat anak berpikir. Coba kalau pembelajarannya berbasis aktivitas. Contoh Bapak Ibu, saya mengajar pesawat sederhana ini. Pengungkit, tuas, katrol, roda berporos. Saya kan bisa minta kepada anak-anak. Identifikasilah contoh aktivitas atau kegiatan di lingkungan sekitarmu yang menggunakan pesawat sederhana. Pasti itu otentik. Satu orang dengan yang lain itu berbeda. Yang satu pakai beko, seperti kata Pak Manto, yang satu pakai bulldozer misalkan. Kan beda Bapak Ibu. Dia berpikir sesuai konteksnya. Yang terjadi Bapak Ibu, guru IPA-nya bilang apa misalkan. Yang terjadi adalah sebutkan pengertian pesawat sederhana. Ya sudah, masuk ke Brainly Bapak Ibu. Masuk ke Roboguru. Masuk ke apa lagi ya? Kianta.id. Masuk ke mana? Studyassistant.id. Udah nggak berpikir dah. Jadi hots itu akhirnya Bapak Ibu hanya ada di buku, tidak terjadi di ruang kelas. Tidak terjadi di PJJ Bapak Ibu. Gitu ya. Besok saya mau tengok soal Pak Manto itu nggak dicari orang di Brainly gitu loh. Ya. Karena saya Bapak Ibu pernah bikin pelatihan, rame-rame pesertanya itu cari jawabannya di internet, nggak ketemu. Kenapa? Kasustik itu Bapak Ibu. Kasustik itu membuat lebih berpikir. Bukan sekedar memindah textbook. Kasihan sekali lah siswa Indonesia itu misalkan, sebagian siswa Indonesia, dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, masih aja asik lots, dan lots. Sebutkan pengertian, menghafal lagi. Saya katakan Bapak Ibu, itu tidak belajar gitu ya. Sekarang Ibu Uun, kita berselancar dulu di internet boleh? Ini di close dulu boleh? Ya. Oh, tunggu. Ini yang terakhir jangan dulu. Slide terakhir. Ya. Ya. Yang ini, Pak. Oke. Slide terakhir boleh? Ya. Yang ini. Oke, baik. Boleh kita masuk ke Google? Boleh. Nah, silakan Ibu. Akan masuk ke Google, Ibu. Apa yang harus saya cari ke Google nih, Pak? Yang dicari di Google adalah Hots, Guruberto. Ya, yang lain Bapak Ibu boleh ketik di Google di Berto. Nanti ditampilkan di layar ya, Ibu Uun ya. Bapak Ibu yang lain boleh ketik di Android masing-masing, Hots, Guruberto gitu. Saya tampilkan dari Oke, sudah ketemu? Saya ke Google ya, Pak ya. Ya. Di layar juga bisa. Ya, kita tunggu dulu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang lain di HP boleh. Cukup ketikkan di pencarian Google Hots, Guruberto.
Oke. Di situ Bapak Ibu ada 4 miskonsepsi tentang HOTS. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Ya. Ya, ke bawah lagi. Ya. Yang pertama, tadi sudah jelas Bapak Ibu ya. Yang pertama, soal HOTS itu tidak bersifat kekal. Gitu ya. Soal HOTS tidak bersifat kekal. Kemudian yang kedua Ibu Un. Ya. Yang kedua adalah ya. Yang kedua, kita tadi sudah belajar tentang kecanduan membuat soal HOTS berdasarkan kata kerja bantu. Jadi jenis soal telah dibuat menggunakan kata kerja bantu taksonomi Bloom, maka sudah dapat mengukur level kognisi yang diinginkan. Kenyataannya itu miskonsepsi Bapak Ibu. Karena dengan kata kerja menjelaskan itu juga bisa untuk melihat keterampilan berpikir tingkat tinggi. Terus yang ketiga, ya, yang ketiga, pertanyaan atau soal sulit selalu menunjukkan level HOTS. Ini sudah sering kita dengar Bapak Ibu ya, bahwa pada kenyataannya soal HOTS bukan soal sulit, gitu ya. Terus yang terakhir, oke, yang terakhir, ya sudah soal terakhir ya. Nah, siswa tingkat sekolah dasar belum mampu menguasai HOTS. Ini juga nggak betul Bapak Ibu ya. Jadi HOTS itu disesuaikan dengan tarak berpikir anak. Ya mahasiswa disesuaikan dengan tarak berpikir mahasiswa. Halo, Beto. Pastinya macet. Ada yang penasaran jawab Beto atau saya? Oh, sendiri. Oke, mungkin memang terjadi Ini suaranya Pak Un kurang clear. Oke. Ya, coba. Ini sudah jelas, Bapak mantau? Sudah lumayan Bu, tapi ada semacam ada noise gitu ya. Ada noise, oke. Mohon tunggu sebentar ya Bapak Ibu, saya akan lihat sebentar. Ya, Putus, oke. putus. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ini saya coba. Ini saya pindah device. Kalau ini masih cukup jelas Bapak Ibu? Nah, kalau ini jelas, Bu. Oke, ini cukup jelas ya. Jadi mungkin saya akan pakai ini. Mungkin Ya. terjadi masalah dengan headset saya yang satunya. Oke, ini mari menunggu.
mari menunggu mungkin karena jaringan juga. Tadi siapa nggih? Bu Hairunisa ya? Bu Hairunisa apa di sana cukup itu? Karena saya kebetulan tinggal di daerah untuk saat ini, rumah saya di daerah pinggiran Jawa Timur ini. Jadi memang mengajar online bagi saya tantangannya di jaringan. Karena hampir semua anak-anak saya itu mondok. Jadi rumahnya sebenarnya di gunung. Sering sekali mereka mengatakan, Bu, saya besok izin tidak masuk karena besok ada pemadaman bergilir. Seperti itu. Apa kira-kira di rumah, di daerah Bapak Ibu juga seperti itu? Atau bagaimana? Kita sambil menunggu Bapak Berto kembali ya. Mohon maaf sekali, mungkin terjadi trouble dari Bapak Bertonya. Mungkin boleh sambil sharing, kira-kira bagaimana pembelajaran saat ini selama pandemi. Kalau dari sisi saya itu, dari sisi sinyalnya yang selalu bermasalah. Oke, karena ini sebentar, mohon maaf sekali, mari kita menunggu. Saya akan mencoba menghubungi Bapak Bertonya. Kalau tidak, mungkin kita akan bergabung ke kelas sebelah. Mungkin, iya, masih putus-putus ya. Bapak Bertonya masih mengalami gangguan ini? Masih mengalami gangguan di itunya? Kalau gitu kita tunggu sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Karena memang Ya, mari untuk kita menunggu. sesi Ya, breakout Pak room-nya masih Berto kan? sudah masuk kembali. Iya. Pak Berto sudah masuk kembali. Sudah bisa bergabung. Oke. Halo Bapak, mana ya? Oke, sebenarnya sudah bisa bergabung. Ya, Halo Bapak Bapak Ibu. Berto. Iya, saya minta maaf syukurlah Bapak bisa Ibu. kembali. Saya minta maaf, saya charger HP, saya pikir masuk ini rupanya mati dia. Jaringan mati ini 0%, 1% masih. Ya, syukurlah. Oke, baik. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Ini kita ada sekitar 20 menitan untuk sesi tanya jawab. Bapak Berto boleh mungkin sambil mulai ditutup sesi materinya. Oke, baik. Ibu Un, boleh ke Google lagi? Ya. Oke, boleh. Google. Ini sudah masuk Google lagi. Ya, pencariannya kisi-kisi soal kisi-kisi HOTS, Guru Berto gitu. Kisi-kisi HOTS, Guru Berto, biar guru-guru juga lihat. Yang mana kisi-kisi ya Pak? Ya, tunggu dulu ya. Lagi loading ya. Oke. Siap. Oke, ya. Ini Bapak Ibu ada dua. Ada dua, download format kisi-kisi atau contoh soal. Yang mana ya? Contoh soal ya? Boleh. Oke, contoh soal dulu ya. Contohnya. Oke. Ya. Biar tahu contohnya ya gitu ya. Bapak Ibu, sejak tahun 2018 saya sangat tertarik pada HOTS. Jadi sering melatih guru gitu untuk HOTS ya. Ini tahun 2018 ini ya. Lanjut ke bawah tadi Ibu Un, bukan gambar. Ini? Ya, mohon maaf. Oh, ini hanya saya gambar kira saja. Itu tadi, ternyata hanya gambar. Ya, lanjut ke bawah ya. Oke. Ya. Ke bawah. Ini warna biru kisi-kisi soal. Oke, di-download ya Pak ya. Nah, di situ Bapak Ibu, coba diklik kisi-kisi soal HOTS-nya. Bisa kita lihat kisi-kisi soal HOTS dan kartu soal HOTS yang terupdate ya. Jadi bentuk kisinya terupdate. Mungkin kalau yang sekarang Bapak Ibu, kisi-kisi soal AKM yang paling terbaru ya. Tapi kisi-kisi soal HOTS ini Bapak Ibu, ini juga terbaru.
terupdate gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa lihat di situ kartu soal hot, supaya Bapak Ibu lebih mudah mendesain soal hotnya ya. Ini sudah saya tadi di blog saya itu sejak tahun 2018 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh masuk ke dalam, lihat ini ke dalam gitu, contoh soal dan kartu soal gitu ya. Ibu Un, Ya, masih loading ya? iya Pak. Masih Ini loading ya? Di laptop baru saya masih loading nih. Di HP saya masih. Oke. Ya, ini Bapak sudah Ibu Pak. nanti formatnya ini jelas. Mata pelajarannya jangan lupa. Kolom pertama nomor, kompetensi dasarnya apa, kemudian materinya apa, kemudian kelas, kemudian indikator. Indikator Bapak Ibu sebaik-baiknya membuat ABCD, A, audience, B, behavior atau perilaku yang ukur, atau kata level kognitif ukur, C itu kontennya apa, D itu tingkatnya dengan ketepatan atau kebenarannya, dengan tepatkah, dengan benarkah, dengan lengkapkah, itu di jeri ya. Level kognitif. Nah, Bapak Ibu ada level kognitif 1, 2, dan 3. Level kognitif tersebut LODS, 2 MODS gitu dan di C3. Kemudian LODS itu level 3 di C5, C6. Kemudian bentuk soalnya pilihan ganda, Soalnya ya, sebelahnya kembali ya tadi Pak ya. ke blok. Oh, kembali yang tadi. Oh, Oke, kembali ke blok utama. mohon ditunggu sebentar. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah capek lagi Bapak Ibu download modifikasi di kelas masing-masing ya. Ibu sudah dapat file-nya. Jadi nggak capek bikin sendiri gitu ya. Gitu. Kalau mau Word, kan ini PDF ya. Kalau mau Word-nya boleh kontak ke saya nanti Bapak Ibu, nanti akan nomor WA saya gitu ya. Bapak Ibu, di sini Sudah misalkan muncul Pak? ada contoh soal. Jelas Bapak, yang pertama ini stimulus ya. Stimulusnya ada, yaitu ada 3 gambar. Kemudian level kognitifnya, ini kebetulan masih level kognitif low gitu ya. Tapi kan ketika kita belajar HOTS itu kan levelnya kan dibagi 3 ya. Ada HOTS, ada HOTS, ada HOTS, ada MODS. Kemudian kontennya apa gitu. Level kognitif sini C2 ya, mengelompokkan. Dan yang ketiga, yang terakhir ini baru. Kalau Bapak Ibu soalnya ini soal yang baru, jarang. Ini kalau di buku guru gini soalnya, atau di buku-buku nggak kayak gini soalnya gitu ya. Tapi kebetulan Bapak Ibu ini saya bikin di level kognitifnya masih level 1 ya. Gitu, masih di mengelompokkan kira-kira begitu. Baik, Ibu Un, kira-kira itu saja mungkin dari saya sebelum peserta tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Berto. Oh, ini ternyata langsung ada kunci Silakan Ibu jawabannya Un. di contohnya. Ya, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah. Kita lanjutkan ke tanya jawab ya, Ibu ya. Oke, baik. Suara saya terdengar cukup jelas kan, Bapak Ibu? Oke, mohon maaf ini saya menggunakan 2 device. Memang tadi saya antisipasi karena akhir-akhir ini sedang mudah sekali internetnya untuk ngambek. Jadi kesimpulannya, yang saya pelajari dari seluruh sesi sejak awal bahwa memang HOTS ini, higher order thinking, tidak bisa diajarkan terpisah dari pembelajaran bermakna. Karena ternyata mau se-HOTS apapun soalnya, kalau dia tidak bermakna untuk siswa, dampaknya tidak akan jangka panjang nanti. Jadi memang saya juga setuju dengan ini bahwa pembelajaran HOTS sudah seharusnya dia juga meaningful learning. Dia juga bermakna kepada siswa. Dan saya jadi sadar bahwa ternyata saya berpikir ruwet ya. Apa karena saya terlalu sering, apa karena saya bertahun-tahun belajar matematika, jadi pola pikir saya jadi ruwet? Atau karena apa? Padahal anak-anak itu berpikirnya sebenarnya sederhana, dan bahkan kalau mereka diberi
diberi kebebasan ekspektasikan. Kemudian ada 3 poin juga dari Bapak Berto dalam merancang hots ini, yaitu SLB, katanya bahwa kita harus memilih stimulus yang kontekstual, stimulus yang dekat dengan siswa, stimulus yang berada di sekitar siswa, jadi mudah untuk mereka pahami dan amati. Kemudian pilihlah level kognitif yang sesuai. Gitu. Bahwa walaupun anak SD, katanya rumornya anak SD belum bisa berpikir hots, ternyata bisa. Tapi level hots-nya anak SD mungkin berbeda dengan level hots anak SMP. Karena soal yang sulit bagi anak SD mungkin mudah bagi anak SMP. Sama seperti kita, kayak seiring kita beranjak ya tentu pemahaman kita semakin bertambah. Nah itu juga berkaitan dengan kebaruan. Jadi soal yang sebenarnya saya pernah beberapa kali memberi kisi-kisi. Jadi anak-anak besok ujian ini kisi-kisinya. Besok soalnya akan mirip-mirip lah seperti itu, ganti bilangan atau ganti kasus. Ternyata itu tidak hot ya. Itu membuat soal menjadi tidak hot. Kebaruan adalah kunci utama dari hot. Kenapa? Karena sesuatu yang baru memang membuat anak-anak jadi berpikir lebih keras untuk memahami. Karena ini baru gitu. Apa ya ini? Seperti anak-anak itu kayak harus menjelajah lebih jauh untuk bisa menjawab soal-soalnya. Nah, sebelum kita tutup, ini ada sesi Q&A. Monggo dimanfaatkan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait apapun, terkait pembelajaran hots-nya, atau terkait kontak, atau terkait kisi-kisi atau berkas yang mungkin bisa Bapak Ibu diskusikan kepada Bapak Berto. Monggo jika ada pertanyaan, boleh via kolom chat atau boleh via suara. Monggo, jangan malu-malu Bapak Ibu, kapan lagi ketemu kami? Mungkin yang semoga kedepannya juga kami akan share juga kontaknya Bapak, mungkin website-nya Pak Berto. Jadi Bapak Ibu bisa mengkontak pemateri jika memang ada yang ingin disampaikan. Begitu. Monggo, apakah ada pertanyaan? Monggo Bu Susi, Pak Pesta. Oh, ada yang baru masuk, Pak Pesta, ada Bu Frida, Bu Nisa, Mbak Fiana, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kita minta pertanyaan dari Bapak dulu ya. Dari Pak Pesta Sigalingging dulu ya, dari Jakarta kalau nggak salah ini. Oh, ya, boleh Bapak Pesta, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materinya. Kami ada waktu sedikit untuk mulai sesi tanya-jawab. Nggak ada Pak Berto, aman. Nggak ada, Begitu, Mas. saya Oke. coba bertanya Pak ya. Boleh. Oh ya, silakan Sebenarnya Pak saya juga Manto ada ya. pertanyaan, Iya. tapi saya belakangan saja. Monggo Pak Manton dulu. Iya, saya coba dulu sambil menunggu Bapak yang lain. Nah, saya juga sependapat tadi dengan yang sampai disimpulkan Bu Un tadi ya, menjadi semacam review dari yang sampaikan Pak Berto. Tapi saya terpikir kayak gini Pak Berto, apakah usia bisa menjadi suatu variabel ketika kita membuat soal hots ini, atau lebih baik dulu kita harus semacam mengukur sejauh apa sekarang, di mana sekarang posisi mahasiswa kita gitu kan. Artinya gini Mas, misalkan kita buat soal, ini soal untuk mahasiswa gitu kan, belum tentu juga ini soal hots untuk mahasiswa kan. Artinya usia itu penting nggak Pak, atau harus kita ukur dulu kemampuan mereka saat ini seperti apa sehingga kita bisa menyusun soal-soal hots seperti itu ya. Baik, yang pertama Bapak Ibu, kita harus kembali ke pemahaman tentang teori perkembangan kognitif ya. Teori perkembangan kognitif di Piaget. Itu dulu ya Bapak Ibu. Memang contoh untuk membedakan hots di level TK dengan di level SD itu sudah sangat jauh Bapak Ibu. Sudah sangat jauh. Lagi membedakan level hots antara pelajar dengan mahasiswa berbeda. Nah, yang paling penting Bapak Ibu adalah Bapak Ibu pertama kedalaman materi pasti guru atau dosennya yang lebih tahu ya. Jadi
sandingkanlah antara kedalaman materi dengan level kognitif 4, C5, dan C6. Gitu ya. Contoh Bapak Ibu ya, kalau berbicara kedalaman materi gaya, kalau gaya di SD, bicara tarikan dan dorongan. Terus identifikasi dan pengaruh gaya pada benda-benda misalkan. Tetapi kalau di SMP itu sudah beda gitu. Gaya di SMP itu sudah selain dari jenis-jenisnya yang sudah banyak, kita sudah mulai masuk ke formulasi dan kita sudah mulai masuk ke mekanika. Bahkan kalau di SMA lebih jauh lagi penerapan hukum-hukum Newton dengan matematika yang lebih kompleks gitu ya. Kalau di mahasiswa lebih lagi ada mekanika Newtonian gitu ya. Jadi ketika berbicara meletakkan konteks berdasarkan umur akan lebih baik Ibu lebih aman kalau menggunakan konteks lihat kedalaman materinya. Kedalaman materi yang akan disandingkan dengan level kognitif. Sekali lagi, kedalaman materi. Gitu. Oke, Ya, baik. mudah-mudahan bisa Ya. menjawab ya. Terima Pak kasih, Manto, ya. Pak. Oke, baik. Tetapi Terima kasih inilah, kepada Pak Manto, pertanyaannya. karena kebanyakan kelas-kelas kita di Indonesia masih diisi dengan hafal dan menghafal. Jangan terkejut Pak Manto, sekalipun mereka di level mahasiswa, masih banyak yang berpikir rumit, bukan berpikir tingkat tinggi, rumit berpikirnya. Saking rumitnya berpikir, kertas putih lembar jawabannya. Putih Bapak Ibu, nggak ada jawab. Malas berpikir, gitu ya. Silakan. Oke. Ya. Oke, itu semoga terjawab ya Bapak. Apakah kira-kira ada pertanyaan yang lain? Mungkin satu pertanyaan lagi. Bu Susi atau Bu Nafrida atau Bu Khairunisa mungkin? Atau Bu Erni? Atau Mbak Bu Hurun? Apakah ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, oke saya yang bertanya dulu. Sebenarnya Pak, kalau tidak salah Bapak juga sempat melatih KSN ya, Pak Beto? Oh iya. KSN, iya, betul? Ya. Saya sebenarnya dulu cukup tertarik karena kebetulan saya sempat melakukan ya semacam mini riset ala-ala waktu kuliah tentang Olimpiade. Dan saya tahu bahwa soal-soal Olimpiade bisa lah dikatakan sebagai soal yang cukup hot ya. Cuman saya merasa saat ini kayak saya tidak lagi tertarik untuk memaksa anak ke Olimpiade gitu. Kayak tidak tahu ya, saya merasa benar nggak sih apakah Olimpiade ini benar-benar menunjukkan level hotnya anak sebenarnya gitu. Bagaimana menurut Bapak terkait tren Olimpiade sekarang? Baik. Karena sepertinya Saya sudah akan melenceng gitu meminjam Pak. Anak-anak dari David di-drill Sipayung dulu, ya. Gitu. Nah, halo Bapak Ibu. Boleh. Terdengar Pak? Halo. Ya. Ya, terdengar Pak Berto, silakan Pak. Ya, saya akan meminjam istilah dari David Sipayung, seorang kompetisi sains OSN dulu ya. Yang sampai hari ini saya pegang teguh itu. OSN, Olimpiade, kompetisi, itu evaluasinya term itu berbeda dengan penilaian di kelas. Kalau kompetisi, itu benar Bapak Ibu, itu untuk melihat siapa yang terbaik ya. Jadi soal-soal itu dirancang hanya untuk orang-orang yang memang terbaik di bidang Olimpiade, IPA misalkan. Beda konteksnya dengan penilaian di kelas. Kalau penilaian di kelas, konteksnya adalah melihat pencapaian kognitif anak, misalkan ya dalam hasil belajar kognitif, melihat pencapaian kognitif anak sudah belajar. Saya sudah belajar 90 menit, saya sudah belajar 40 menit, dilihatlah pencapaian anak, sudah paham atau tidak. Tetapi kalau soal-soal Olimpiade, itu dibentukkan seperti asesmen, tidak seperti penilaian. Dia memang jelas-jelas Bapak bentuknya evaluasi murni untuk membedakan kemampuan anak mana yang IPA dengan yang tidak jago IPA. Saya tidak terlalu wah lagi Bapak Ibu melihat anak yang hanya pintar mengerjakan soal. Jago mengerjakan soal. Sekali
Bapak Ibu, soal-soal Olimpiade itu memang sudah dirancang berpikir wah gitu ya. Tetapi Bapak Ibu saya sarankan Ibu, ada yang lebih penting sekedar mengerjakan soal-soal. Apa itu Bapak Ibu? Berpikir kreatif kah? Berpikir tingkat tinggi. Sekalipun tadi memang soal-soal Olimpiade itu ada yang menjurus ke HOTS, tapi dia lebih banyak ke bentuk evaluasi untuk mengukur, bukan mengukur, untuk cari siapa yang paling jago gitu loh. Jadi sudah benar Ibu Uun, kalau kita tidak sekali lagi berorasi bagaimana jago mengerjakan soal. Itu ahli kertas. Yang penting sekarang Bapak anak-anak di zaman milenial, bagaimana pikir kreatif, bagaimana pikir kritis, menggunakan penalaran tadi. Gimana anak berpikir kritis menggunakan informasi hoax dan tidak hoax jika hoaxnya bermasalah. Gimana anak berpikir kreatif jika dia tidak bisa menganalisis, jika dia tidak, gimana memberi sesuatu yang baru jika dia tidak bisa menilai ini baru, ini tidak baru. Gimana mau berpikir kreatif kalau dia tidak bisa mencipta polanya. Jadi sekali lagi Bapak, saya sekalipun sudah pernah bersama guru-guru hebat di Indonesia mengantarkan anak di level medali emas karena anaknya memang jago, sudah jago dulunya, bukan karena saya, gitu ya, karena jago dari dulunya, bukan karena saya. Tidak terlalu tertarik Bapak Ibu anak jago mengerjakan di soal. Arahkan berpikir kritis, berpikir kreatif. Dasarnya apa? HOTS, high thinking skills. Gimana mau bikin konten YouTube yang berkreatif, variatif, kalau dia nggak bisa minta di level HOTS. 7 Ibu Un, keren, luar biasa. Oke, berarti saya tidak salah jalur ya. Oke, syukurlah. Mungkin itu juga alasannya ya Pak ya. Kalau Indonesia kalau bilang, kalau soal misalnya Olimpiade Matematika Internasional medali emas, itu kita gampang dapat ketika di level sekolah SD, SMP, SMA. Tapi kalau sudah di level mahasiswa, saya jarang mendengar gaungnya. Mungkin karena itu ya Pak ya. Jadi kayak Olimpiade sekarang dianggap sebagai sistem drill. Karena itu itu mungkin juga satu alasan kami tim Magic memutuskan untuk fokus ke HOTS. Karena kami merasa mungkin mengajarkan HOTS ke anak-anak bisa lebih jangka panjang dampaknya gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Jika tidak ada instruksi untuk kembali ke main room. Di main room nanti akan ada mohon setelah ini jika memang tidak ada pertanyaan yang lain, nanti di sana akan ada link presensi yang berisi evaluasi juga. Mohon mengisi link tersebut. Nanti kami akan mencocokkan datanya, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mengisi absensi di awal dan di akhir, akan kami kirimkan sertifikat sebagai bentuk apresiasi. Nah, jika memang tidak ada pertanyaan, monggo kembali ke room utama. Kita akan penutupan di sana. Monggo dipersilakan. Pak Berto juga monggo dipersilakan untuk pindah ke room utamanya. Sampai ya, jumpa, Ibu, terima kasih banyak. Ya. Monggo, silakan klik breakout room-nya, klik breakout room dan masuk ke room utama. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di acara berikutnya.